Di depan kamera, penampilan nomor satu. Tapi di belakang kamera, sibuk kejar mimpi sampai lupa waktu. Untung Optomobile beneran praktis. Mulai invest reksadana bisa kapan aja sis. Download sekarang. Hidup berawal dari sebuah mimpi yang besar. Mimpi yang ditegakkan oleh mereka yang berani mengambil aksi yang nyata. Karena mimpi inilah, komunitas Kejar Mimpi hadir membawa angan dan cita-cita para pemuda di Indonesia untuk tumbuh bersama, bangkit dari ketakutan dan keraguan dalam mengejar mimpi, mendobrak batas. Berfokus memberikan peningkatan kualitas di bidang pendidikan, ekonomi, filantropi, serta lingkungan, komunitas Kejar Mimpi berupaya mewujudkan mimpi di setiap momen para pemuda. Perjalanan mengejar mimpi dan menjadi sang pembawa perubahan tidaklah mudah. Namun, semua itu tak menghentikan kami dalam mengejar mimpi. Lebih dari 600 kegiatan untuk 100.000 para pemuda, kami membentang semangat di setiap daerah hingga ke seluruh penjuru negeri. Membantu sesama untuk tumbuh, berinovasi dari aksi kecil untuk dampak yang nyata. Ini adalah jalan yang kami pilih dalam menjadi komunitas pemuda yang terdepan. Bersama komunitas Kejar Mimpi, kami semakin optimis membangun negeri. Semangat mereka yang selalu berkibar menjadikan mimpi itu tetap hidup. Membuat negeri ini menjadi satu tempat yang lebih baik. Karena di setiap doa dan mimpi yang kita bangun, terbentuk sebuah kekuatan besar bagi para pemuda di negeri ini. Kita adalah satu tujuan, satu mimpi, bersama kita bangkit dan melesat tinggi. Bersama kita berdaya, bersama kita majukan Indonesia. Komunitas Kejar Mimpi by CIMB Niaga. Semua. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semua yang sudah gabung, bolehlah di on cam-kan kameranya. Oke, sebelumnya suara saya kedengaran atau tidak? Kedengaran, Bang. Kedengaran, Kak? Kedengaran. Bang. Kedengaran ya? Oke, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di acara pelatih public speaking kita pada hari ini, dan pemateri kita juga yang sudah bergabung juga bersama kita nih pada hari ini. Nah, dan tak lupa juga puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tak lupa juga nih, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, apa kabar para peserta hari ini? Apakah baik? Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Bang. Ya, alhamdulillah baik. Mungkin pada banyak aktivitas nih, mungkin udah menyiapkan waktu nih untuk di acara Kejar Mimpi Loksmawi ini, di acara apalagi acara ini udah public speaking nih, pelatih public speaking nih, dan pemateri kita juga nggak kalah hebat nih kan. Dan apalagi kegiatan ini gratis pula lagi kan, dan banyak doorprize yang akan kita dapatkan nanti. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Kejar Mimpi Loksmawi itu apa. Nah, Kejar Mimpi Loksmawi ini adalah sebuah gerakan sosial yang diinisiasikan oleh CMB Niaga sejak tahun 2017. Nah, gerakan ini dirancang dengan tujuan untuk menginspirasi Indonesia dan generasi muda pada khususnya untuk berani
melangkah dan mengejar mimpi teman-teman semuanya. Dan hal ini juga sejalan dengan keinginan CMB Niaga nih. Nah, untuk selalu bersama dan mendukung nasabah ataupun calon nasabah CMB Niaga dalam mewujudkan mimpi. Mungkin teman-teman semua ini memiliki mimpi nih. Mimpi kita itu apa? Mungkin itulah salah satunya itu kejar mimpi ini dinaungi oleh CMB Niaga tersebut. Nah, mungkin saya sedikit mengasih tahu kepada teman-teman semua nih. Nah, kejar mimpi ini tidak hanya ada di Loksmawi saja, tetapi kejar mimpi ini cakupannya itu sudah nasional. Mungkin ada sekitaran 35 provinsi. Mungkin kayak di Medan ada juga, di Jawa juga ada, di Sulawesi dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita belum perkenalkan ya. Perkenalkan dulu, nama saya Lukman Maulana. Nah, saya adalah mahasiswa di Universitas Maliku Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Nah, pada saya kan selaku moderator pada kegiatan kita pada hari ini, teman-teman semua. Dan di Kejar Mimpi Loksmawi, saya menjabat sebagai vice leader atau wakil leader. Jadi begitu, teman-teman. Salam kenal dari saya ya semua ya. Iya bang. Oke, siap. Oke, semuanya pada masih fokus nih kan? Lagi capek bang. Iya, fokus, Kak. Oke, kita lanjut aja ya. Karena kegiatan kita nggak lama-lama juga nih ya kan. Nah, mungkin kegiatan kita ini juga nggak kalah seru, disponsori oleh Cakap. Nah, Cakap ini adalah platform belajar bahasa Inggris secara 2 arah yang sudah menjadi pilihan 1,5 juta orang nih, lebih dari berbagai negara. Belajarnya itu nggak ribet sih, karena bisa dari mana aja dan waktunya juga sesuai keinginanmu. Dan kamu juga bisa belajar nih berbagai macam bidang lainnya, mulai dari self development, entrepreneur atau lainnya yang bisa ditingkatkan career development kamu. Dan tentunya Cakap sudah banyak nih juga nih menang penghargaan loh. Salah satunya itu sebagai startup terfavorit G20 Digital Innovation Network 2022 kemarin nih. Jadi Cakap ini salah satu sponsor kita pada hari ini. Mungkin nanti bagi teman-teman nih yang beruntungnya nanti akan mendapatkan penghargaan ataupun door prize, mendapatkan gratis belajar bahasa Inggris selama 1 bulan. Jadi ada gratis selama 1 bulan dan juga ada 3 tiket untuk nonton bioskop nih kan, betul nggak? Betul Kak. Tuh, nah mungkin sebelum kita memasuki pemateri kita pada hari ini, nah mungkin semuanya boleh saya minta on cam, beri kita melakukan foto sesi bersama dulu. Oke Kak. Belum mandi Kak. Nggak apa-apa, kita nggak mandi, yang penting ilmunya dapet nih, ya kan? Betul nggak? Oke. Nggak pakai jilbab. Mungkin yang belum pakai jilbab, bolehlah siap-siap nih yuk. Kita foto bersama dulu. Makan. Oke. Ya on cam ya, on cam. Oke, untuk operator apakah sudah bisa kita foto bersama? Oke, mulai. Sabar ya, Saya baik. kasih apa ya untuk slide pertama, senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua ya. Kurang puas Kak, kurang puas. Kurang puas. Oke. Kembali ya ke slide pertama ya. Sekali lagi, oke. Gaya terbaiknya mana? Oke. 1, 2, 3. Oke, yaudah ya. Slide pertama udah selesai. Slide yang kedua. Oke, ayo on cam semua slide yang kedua. Oke. Hitungan ketiga, 2 dan 1. Oke, sekali lagi gaya terbaiknya 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga ya. Oke, slide ketiga sepertinya tidak ada yang on cam, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir
1, 2, 3. Oke, saya silahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada operatornya ya. Kita udah melakukan sesi foto bersama nih. Nah, mungkin teman-teman semua nih udah pada nggak sabar nih kan. Mungkin ada yang sudah tahu belum pemateri kita pada hari ini siapa? Kak Safa. Boleh. Bang Lukman. Kak Safa. Saya selaku moderator. Mungkin ada yang tahu Kak Safa. Oke, mungkin sudah tahu kan siapa nih moderator pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Safa Salsabila Akbar. Nah, mungkin saya akan sedikit membacakan CV-nya Kak Safa Salsabila Akbar ini juga ya, teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat tuh CV-nya Kak Safa Salsabila Akbar. Nah, Kak Safa Salsabila Akbar ini adalah merupakan mahasiswa konten kreator dan juga news presenter nih, teman-teman. Mungkin nih bisa ditengok tuh profilnya dari Kak Safa Salsabila sendiri tuh. Mungkin ya sebaya nih sama teman-teman. Adakah teman-teman yang lahirnya tahun 2002? 2002? Ada Banyak Bang, banyak. Oh, berarti mungkin ya. Nah, mungkin nih rata-rata kita hampir sebaya semua nih kan, yang 2003, 2002 dan 2008 gitu kan, tahun 2000. Oke, baiklah. Nah, mungkin teman-teman bisa nih tengok nih di CV-nya Kak Safa sendiri nih. Pengalaman kerjanya itu salah satunya itu menjadi Kaltimatara TV nih pada bulan Januari 2021 kemarin nih, teman-teman. Jadi Kak Safa ini sebagai content creator itu udah pernah nih main di salah satu stasiun TV, dan juga riwayat akademiknya mungkin teman-teman bisa lihat, dan juga pengalaman organisasinya itu mengikuti berbagai macam OSIS. Dan ini satu lagi teman-teman nih, prestasi Kak Safa Salsabila Akbar ini nggak bisa terhitung lagi nih. Terlalu banyak kali prestasinya. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa saja ya teman-teman untuk prestasinya Kak Safa. Mungkin di situ ada juara pidato juga teman-teman, juara Pahmil, dan juara Sarhil juga, dan mungkin face over. Jadi Kak Safa ini berbagai banyak macam prestasinya teman-teman. Mungkin penjelasan untuk mengenai CV Kak Safa teman-teman sudah bisa lihat di situ ya. Pokoknya pemateri kita pada hari ini nggak kalah keren dan nggak kalah kece. Adalah seorang content creator dan juga keren dalam public speaking. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nggak nih? Apakah langsung kita panggil pemateri kita pada hari ini? Atau kita akhiri aja nih? Panggil. Nah, mungkin boleh kita sapa ya. Halo Kak Safa. Halo, teman-teman semua. Halo Kak Nah, Safa. mungkin Halo, Kak. Hai. Banyak banget yang datang ya. Thank you, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja bisa kita mulai nih Kak Safa. Oke. Oke, langsung. Kak Lukman, aku boleh minta waktu 2 menit sebentar? Boleh Kak, boleh. Karena masih ada yang harus aku persiapkan dulu. Sebentar ya, 2 menit. Iya Kak, boleh. Nah, sambilan kita nunggu Kak Safa, mungkin dari teman-teman semua nih berbagai macam provinsi nih kan. Tadi saya lihat ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada juga dari Medan juga nih kan, dari Sumatera Utara. Nah, mungkin saya nih agak-agak rada insecure juga nih. Ternyata pesertanya itu senasional nih, dan juga pemateri kita nih nggak kalah kece juga teman-teman. Mungkin di sini udah ada nggak? Udah ada belum yang mempersiapkan untuk pertanyaan? Ada belum? Waduh, belum sih Bang. Nah, mungkin yang belum. Oke, mungkin yang belum menyiapkan pertanyaan mungkin bisa disiapkan dari sekarang untuk bertanya-tanya mengenai public speaking itu apa sih Kak? Nah, mungkin siapin dari sekarang ya teman-teman. Oke, sabar ya teman-teman, sambil kita nunggu Kak Safa juga. Nah, saya ingin bertanya nih, teman-teman semua ini, apakah ada aktivitas lainnya? Enggak nih Bang, lagi duduk aja sambil nunggu Isya sih. Habis maghrib. Lagi masa-masanya apa lagi nih di malam Jumat nih ya teman-teman.
malam Jumat yang berfaedah nih, mendengarkan materi mengenai public speaking. Ini saya aja nih pengen nih kayak bisa gimana sih bisa public speaking di depan orang banyak, apalagi ya, menjadi seorang content creator, seorang yang berprestasi dan juga banyak pengalaman. Mungkin teman-teman semua pengen nih kan jadi seorang seperti Kak Sapa. Oke, mungkin ada yang mau kajian. Kita tunggu Kak Sapa dulu ya, teman-teman. Sebentar lagi ya. Halo Kak Lukman, suara aku masuk? Masuk Kak. Maaf ya teman-teman, tadi karena ada sesuatu yang urgent, jadi aku harus urus dulu sebentar. Tapi sekarang udah selesai. Gimana Kak Lukman? Kita mulai? Oke, langsung saja nih ya kita mulai untuk pemateri. Sebelumnya, mari kita sambut pemateri kita ya pada hari ini yang sangat-sangat kece dan banyak prestasinya. Mungkin teman-teman semua beri aplaus dulu untuk Kak Sapa. Oke, langsung saja Terima Kak Sapa. kasih teman-teman. Oke. Ya, Langsung saja saya alihkan ke Kak Sapa untuk menyampaikan materi kita hari ini apa. Mungkin kepada Kak Sapa saya persilakan. oke, terima kasih Kak Lukman. Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat Kak, sehat. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, Kak Lukman, Kak. aku boleh minta tolong sambil di-share screen aja ya Kak, yang tadi aku kirimin. Oke, boleh Kak. Nah, sabar Kak. Nah, mungkin operator boleh di-share screen kan untuk PPT Oke, kita pada hari ini. Sabar siap. Kak. Oke. Iya, oke aman. Kita sambil nunggu operator, aku sambil ngomong ya guys. Jadi teman-teman, pertama aku minta maaf dulu karena lampu kamarku ini cukup jadinya tuh kayak bias-bias gitu ya. Dan aku juga nggak tahu kenapa ini kameraku nanti kayaknya di pertengahan itu bisa jadinya malah nge-stuck gitu. Aku masih nggak tahu ini kenapa. Jadi nanti kalau misalnya aku tiba-tiba ini apa namanya on cam, aku minta maaf ya teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum aku masuk ke presentasi ini, sebelumnya aku mau bilang dulu bahwa aku izin menggunakan kata sapaan aku kamu selama proses ini berlangsung. Tujuannya supaya kita makin akrab dan pastinya lebih enjoy untuk ngobrol. Dan juga selama penyampaian aku ini boleh banget teman-teman nanti di pertengahan untuk menyampaikan pendapatnya ataupun bertanya. Jadi feel free aja, kita di sini saling sharing-sharing. Dan walaupun di sini aku jatuhnya sebagai narasumber, tapi bukan berarti aku lebih hebat daripada teman-teman. Tapi di sini aku cuma pengen untuk sharing hal-hal yang pernah aku temui selama aku belajar public speaking. Gimana teman-teman, sudah siap untuk pembahasan kali ini? Siap. Siap, Pak. Oke, aku harap teman-teman bisa sambil on cam ya, supaya kita itu lebih berasa ngobrolnya dan juga bisa lebih fokus untuk menyimak apa materi hari ini. Oke teman-teman, sesuai dengan yang sudah teman-teman tahu, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang public speaking. Tapi sebelum ke public speaking ya, aku pengen kasih sedikit intro dulu ya. Jadi public speaking ini kan erat banget ya kaitannya sama komunikasi. Dan setelah tahun 2020, tepatnya pada saat COVID-19, aku itu melihat bahwa banyak banget konten kreator yang mulai menggaungkan public speaking ini di media sosial. Contohnya, mulai ada challenge voice over, news presenter, tips-tips MC semakin banyak berseliweran di media sosial kita. Dan juga pada saat itu, semakin banyak juga orang-orang yang tertarik dengan bidang ini, khususnya bidang komunikasi ya. Dan juga, tapi tidak semuanya langsung kayak klik sama komunikasi. Bahkan juga masih ada yang berpikiran, ngapain sih belajar komunikasi, ngapain sih belajar public speaking, toh tiap hari kita juga udah komunikasi kan sama orang. Nah, that's why pada kesempatan kali ini aku pengen kita sama-sama ngebedah sebenarnya ada apa dengan public speaking sehingga kita harus banget bisa public speaking. Oke, lanjut. Boleh ke slide selanjutnya? Oke, hai teman-teman, kenalin aku Sofa Salsabila Akbar, biasa dipanggil Sofa atau Safa.
feel free teman-teman mau panggil Sofa atau Safa, karena sebenarnya nama aku Sofa, cuman tulisannya Safa. Saat ini aku mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di UIN Samarinda, dan juga sebagai news presenter di Tepian TV, dan selain itu aku juga freelance host di TVRI Kaltim, juga saat ini lagi suka konten di TikTok dan juga di Instagram. So, buat teman-teman yang pengen terkoneksi sama aku, boleh banget kunjungin sosial media aku di @safa_salsabila26. Oke, sebelum lanjut, aku mau tanya dulu dong. Menurut teman-teman, public speaking itu apa? Boleh 1-2 orang perwakilan bisa on cam? On mic. Kak, Oke, siapa tuh? Ali. Halo Ali. Ali dari mana asalnya? Halo Kak, perkenalkan nama saya Ali Imran Islalahi, asal dari Luk Semawe, Aceh, dan sekarang sedang kuliah di Politeknik Negeri Luk Semawe. Oke, menurut Ali apa tuh public speaking? Kalau menurut Ali sendiri ya public speaking itu simple ya Kak, karena kan dari namanya gitu public itu di publik di depan muka umum, dan speaking itu bicara. Jadi ya menyampaikan sesuatu atau menyampaikan sebuah ide atau bicara di muka umum gitu Kak. Oke, berarti public speaking itu adalah berbicara di depan umum, menyampaikan ide. Oke, thank Ya. you Kak Ali yang sudah memberikan pendapatnya. Aku minta 1 orang lagi boleh? Siapa nih? Oke, siapa? Siapa tuh yang udah diizinkan sama panitia untuk on mic? Oke, saya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Firdausiawan. Asal saya dari Bandung, Jawa Barat. Tidak jauh berbeda dengan jawaban Ali tadi ya, bahwa public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum gitu Kak, atau seseorang yang bertujuan untuk memberikan informasi, menarik audiens, ataupun menghibur gitu ya. Dengan adanya kemampuan public speaking ini, juga membuat kita bisa berbagi dengan yang lainnya gitu Kak. Terima kasih. Oke, jawabannya kurang lebih sama ya sama Kak Ali tadi. Jadi public speaking ini bisa juga jadi media kita untuk sharing sama orang lain. So, thank you buat Kak Miftah dan juga Kak Ali yang sudah memberikan pendapatnya tentang public speaking. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya? Ya, sepakat dengan Kak Ali dan juga Kak Miftah tadi bahwa teman-teman, intinya public speaking itu adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Biasanya banyak yang ngira kalau public speaking itu harus banget kita ada di atas panggung gitu, terus banyak banget orang yang ngeliatin. Padahal public speaking itu nggak sesempit itu maknanya. Public speaking ini maknanya luas. Ketika kamu lagi ngobrol sama teman geng kamu yang ada 3 orang, 4 orang, itu sebenarnya udah bisa disebut dengan public speaking. Karena public speaking ini adalah bagian dari komunikasi, cuman bedanya dari kuantitas jumlah audiensnya aja, gitu ya. Jadi kayak ngomongnya tuh kepada orang yang lebih banyak. Nah, sebelum mengetahui tentang public speaking, teman-teman juga perlu tahu sebenarnya komunikasi itu apa. Singkatnya, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh komunikator, yaitu penyampai pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Yang mana tujuannya adalah agar komunikator dan komunikan ini bisa saling memahami satu sama lain sehingga tidak ada miskomunikasi. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa ya? Masih semangat? Masih. Masih ya? Dong. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya? Nah, teman-teman, ada pernyataan yang menyatakan bahwa ternyata public speaking itu nggak penting. Kalian setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Tidak. Enggak, Kak. Tidak setuju. Tidak ya? Oke, aku minta dong 2 orang perwakilan yang tadi jawab tidak, tolong kasih tahu alasannya kenapa. Di chat boleh, atau di chat aja deh, diketik aja, alasannya kenapa nggak setuju. Ayo, ini baru 1 orang nih bilang tidak. Apakah masih sambil mengetik? Atau mau on mic deh, 1 orang boleh mewakilin? Oke, ini ada yang jawab. Ribet kali ya, Kak? Tuh. Ayo, yang lain? Izin Kak, boleh? Boleh. Kenapa
itu tuh sebenarnya penting. Public speaking itu penting karena kan semua orang bisa berbicara. Hanya di mana orang itu meletakkan tempat pembicaraannya gitu. Oh, oke. Terima kasih Kak Nidia. Jadi kalau kata Kak Nidia itu public speaking itu penting, tapi tuh lebih kepada penempatan kita berbicaranya di mana. Dan ini ternyata udah banyak banget nih yang kasih komentar juga. Kayak kita akan bahas sedikit-sedikit. Dan thank you Kak Nadia. Oke, ini banyak nih. Ada yang bilang, kemampuan seseorang menyampaikan narasi dan topik tertentu di depan halayak ramai. Ada bilang komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak ramai. Oh, ini public speaking tadi deh. Oke, karena public speaking suatu ide atau opini untuk menyampaikan suatu topik terkini. Baru ada yang bilang juga karena kemampuan menyampaikan informasi secara baik dan benar, tidak ambigu, itu sangat penting di banyak kejadian kehidupan sehari-hari. Terus ada juga yang bilang, nggak setuju karena kita akan kesulitan dalam menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dan akan terjadi miskom. Serta banyak lagi pendapat dari teman-teman semua yang ada di kolom komentar. Aku makasih banget teman-teman yang sudah mau menyampaikan pendapatnya. Kurang lebih jawabannya sama aja. Oke. Aku ada suaranya nggak teman-teman? Ada Halo? Kak, ada. Ada ya? Ada Kak, ada. Oke. Ya, oke, boleh lanjut Kak ke slide selanjutnya. Satu lagi. Nah, oke teman-teman. Pernyataan tadi itu aku sepakat karena public speaking itu akan menjadi tidak penting ketika kamu tidak mau menjadi orang penting, nggak mau ada peningkatan karir, nggak mau menambah omset penjualan, dan nggak mau jadi teladan bagi keluarga, maka public speaking itu bukanlah hal yang harus kamu kuasai. Ya, karena ketika kamu kepengen menjadi teladan bagi keluarga, maka mau nggak mau kamu tuh harus memiliki komunikasi yang baik. Dan begitu juga dengan 3 indikator sebelumnya. So, aku yakin teman-teman yang ada di sini pasti kepengen kan jadi orang-orang seperti yang ada di slide ini? Ya enggak? Ya. Halo? Ya, oke. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kamu kepengen menjadi orang-orang yang seperti ini, maka public speaking adalah hal yang wajib untuk kamu kuasai. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya? Nah, ada juga pertanyaan. Kalau ada yang tanya ke aku, kenapa harus public speaking? Aku bakal bilang, karena mereka nggak akan tahu kalau aku nggak ngomong. Apa nih maksudnya? Jadi maksudnya gini, aku ambil contoh kecil deh. Misalnya ya, kamu punya doi. Terus doi kamu tanya, mau makan apa? Terus kamunya jawab, terserah. Terus tiba-tiba doi kamu bawain nasi padang, terus padahal kamu tuh lagi pengennya nasi goreng. Terus ujung-ujungnya kamu malah jadi kayak kesel dan bilang, kok bawa ini nasi padang sih? Kan aku pengennya nasi goreng, kamu nggak ngertiin aku banget. Nah, sampai di situ ya teman-teman. Jadi maksudnya, public speaking ini adalah gimana caranya kita berkomunikasi. Jadi jangan salahkan ketika kamu tidak menyampaikan apa yang kamu inginkan ke orang lain, jangan salahkan kalau hal itu tidak terwujud dan juga tidak terlaksana. Karena orang lain nggak ada yang bisa baca pikiran kita, kecuali kita mau ngomong sama mereka. Sampai di sini bisa dipahami? Paham. Paham ya? Oke, aman. Berarti kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman, tujuan public speaking itu kurang lebih ada 5. Yang pertama mempengaruhi, kedua menginformasikan, ketiga menghibur, keempat memotivasi, dan yang kelima mengubah. Kita beda satu-satu. Mempengaruhi. Aku mau tanya, di sini ada yang suka nonton live TikTok? Ada. Ada. Biasanya kalau nonton live TikTok, nonton live tentang apa? Jualan kerudung. Jualan. Horor. Oke, aku mau ambil contoh yang jualan ya teman-teman. Sepakat banget sama yang jualan itu adalah mempengaruhi. Teman-teman sadar apa enggak? Cara mereka ngomong dengan bilang, ayo teman-teman di check out sekarang karena kalau misalnya live ini berhenti maka diskonnya bakal habis. Gitu ya? Dengan bahasa yang kayak gitu, berhasil membuat kita kepengen beli itu barang. Yang niatnya kita cuma mau nonton doang, ujung-ujungnya jadi beli. Ayo, di sini ada nggak yang pernah keracunan begitu? Pernah. Nah, itu teman-teman. Ya, itu maksud aku. Jadi, public speaking itu tujuannya mempengaruhi ya, mempengaruhi kita-kita semua untuk mau nih beli jualannya mereka. Nah, terus yang kedua, menginformasikan. Menginformasikan ini sederhana banget. Kayak tadi Kak Lukman bilang
Kak Lukman memperkenalkan aku ke teman-teman, nyebutin nama aku beserta CV-nya aku, itu adalah bagian dari menginformasikan sesuatu. Terus yang ketiga, menghibur. Nah, menghibur ini banyak banget ya teman-teman. Kalau misalnya yang ada di sosmed kita aja deh, kita ambil contoh. Misalnya akun dari Emil Mario, terus juga banyak kan kayak hal-hal yang lucu, ya pokoknya yang sering dilakukan oleh komedian lah ya. Terus yang keempat, memotivasi. Memotivasi ini sendiri sering banget dilakukan sama guru-guru kita. Kalau misalnya kita lagi belajar, terus beliau memberikan motivasi, seperti itu. Terus yang terakhir adalah mengubah. Nah, kalau mengubah di sini, ini adalah porsinya para pemimpin. Jadi ketika pemimpin itu meminta kepada bawahannya untuk melakukan untuk melakukan satu perubahan, itu adalah bagian dari mengubah, begitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya ada manfaat public speaking. Nah, manfaat public speaking ini ada 5 juga. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Nah, aku mau tanya lagi nih. Teman-teman ada nggak sih punya temen yang sebenarnya dia tuh nggak terlalu pinter, tapi gara-gara dia jago ngomong, akhirnya dia tuh kelihatan kayak pinter banget. Ada nggak? Ada. Oh, ada ya? Ada, Kak. Atau di sini ada pelakunya nggak? Ada. Oke, nah teman-teman, kenapa sih orang-orang yang sebenarnya biasa aja tapi tuh kelihatan pinter pas karena dia jago ngomong, itu karena orang yang bisa public speaking punya perbendaharaan kosakata yang lebih banyak. Jadi ibaratnya dia tahu sedikit tapi dia bisa mengembangkan dengan kata-kata yang dia punya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kamu udah bisa menguasai public speaking, maka rasa percaya diri kamu insya Allah akan lebih meningkat. Walaupun ibaratnya kamu nggak ngerti nih topiknya apa, tapi karena kamu bisa banyak improvisasi, jadi akhirnya kamu terlihat lebih percaya diri gitu. Terus yang kedua, mudah bergaul dengan banyak orang. Oke, di sini ada yang pernah naik angkutan umum terus tiba-tiba ngobrol sama orang yang ada di sebelahnya nggak? Pernah. Pernah. Oke, pernah deh, sering, boleh. Pernah. Nah, aku mau tanya dong, apa perasaan kalian ketika tiba-tiba ngobrol sama orang random? Seneng, enjoy atau enggak? Seneng banget, Kak. Senang, Kak. Seneng ya, karena kan jadinya kita tahu satu experience baru, hal yang sebenarnya kita tuh nggak tahu kan, jadi akhirnya tahu. Nah ya, nah itu teman-teman, kalau misalnya kamu punya kemampuan public speaking, maka kamu akan mudah berbincang dengan orang lain, orang yang kamu nggak kenal, orang yang kamu ketemu di tempat-tempat yang tak terduga. Nah, dan satu hal yang pengen aku tekankan ke teman-teman, kita nggak ada yang tahu rezeki itu datangnya dari mana. Bisa aja dari orang yang nggak sengaja kita ketemu di angkutan umum, terus kita ngobrol, justru rezeki kita tuh datangnya dari situ. Gak sengaja nih ngobrolin tentang misalnya kamu tinggal di mana, kamu sekolah di mana, kamu punya hobi apa, tiba-tiba ternyata jadi rekan bisnis di masa depan. Kita nggak ada yang tahu. Jadi penting banget teman-teman untuk yang namanya menjalin silaturahmi dengan siapapun itu. Oke, yang ketiga adalah memiliki kemampuan memimpin. Nah, aku coba kasih contoh ya. Misalnya nih teman-teman, ada lomba kebersihan kelas. Di dalam satu kelas ini, kemudian ada ketua kelas yang dia ini diem aja. Kira-kira, apakah teman-temannya akan bergerak untuk membersihkan kelas atau tidak? Enggak. Tidak, Kak. Kabur. Enggak kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya sebagai pemimpin itu penting banget punya kemampuan public speaking. Supaya apa? Supaya bisa mengkoordinir orang-orang yang memang harus dikoordinir sama dia. Nih, contoh yang kedua nih ya. Misalnya ada pemilihan ketua OSIS. Terus ketika berorasi ada 2 calon. Yang pertama, calonnya ini sebenarnya visi misinya biasa aja. Cuma dia ini bisa menyampaikan dengan baik, dengan penuh percaya diri, dengan semangatnya yang membara dan berhasil membuat audiens itu terkesima gitu. Atau yang kedua nih ya, yang kedua contohnya sebenarnya dia punya visi misi yang bagus, tapi ketika dia menyampaikan di depan halayak itu dia kayak nggak yakin, terus dia kayak ya pokoknya kurang bagus lah. Kira-kira teman-teman akan memilih calon pertama atau kedua? Yang pertama. Bagus pidatonya. Oke, yang bagus pidatonya. Ada lagi, kalau yang lain gimana? Ayo. Yang pertama. Dari cara dia mengucapkan pertama. visi misinya, Kak. Nah, ya kan?
Karena itu teman-teman, itulah pentingnya first impression ya. Pasti orang-orang akan terkesima dengan orang yang public speaking-nya lebih bagus. Karena memang cover itu adalah hal yang penting gitu loh. Nah, tapi teman-teman yang kadang bisa terjadi adalah orang yang punya kemampuan public speaking tapi ketika action-nya itu nol. Jadi ibaratnya tong kosong nyaring bunyinya. So aku harap teman-teman di sini semoga kita semua bisa punya kemampuan public speaking yang baik dan juga bisa menjalankan apa yang kita sampaikan itu secara nyata dan benar ya teman-teman. Amin. Oke, yang keempat, kemampuan berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis aku masukkan di sini? Coba deh aku tanya dulu, di sini ada yang anak debat? Ada Kak. Ada ya? Nah, aku yakin teman-teman yang ikut debat pasti ngerasain deh. Ngerasain gimana sih anak debat itu harus berjuang dengan ngomong dengan nada yang lebih cepat, terus juga harus cepat tanggap, dan bisa menyampaikannya dengan jelas. That's why aku bilang public debat itu adalah salah satu tempat yang bisa melatih untuk berpikir kritis. Terus yang kelima adalah dipercaya mewakili suatu acara. Di sini ada nggak yang sering dispen? Nggak ada Kak. Ada nggak? Ada. 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 Kalau aku dulu tuh kadang di sekolah tuh bisa dapat dispen untuk ikut seminar. Jadi kan kayak dirasa siswa yang bisa ngomong lah di depan orang, ibaratnya bawa nama sekolah nggak malu-malu ini. Dan itu menurut aku satu privilege ya. Kita bisa dispen, nggak belajar di kelas, terus kita hadir ke acara, dapat konsumsi, dapat transport, sampai balik ke sekolah lagi, orang-orang udah pada pulangan. Itu kan kayak seru gitu. Dilihatin orang-orang kayak kenapa nih bajunya beda sendiri gitu kan. Itu seru teman-teman dan itu adalah satu privilege. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah teman-teman, jadi kalau kata aku, mengubah cara bicara itu adalah mengubah hidup. Dan aku sudah merasakannya sendiri. Nah, ini teman-teman yang ada di slide teman-teman semua, ini adalah beberapa dokumentasi ketika aku berproses di public speaking. Ini yang pertama, foto yang di atas pakai jilbab pink, itu waktu aku siaran di Tepian TV. Sampai sekarang, alhamdulillah aku masih siaran dari 2021 sampai sekarang. Terus yang di bawahnya ini, salah satu dokumentasi aku ngisi webinar. Di sebelahnya, salah satu video aku ngendorse. Jadi aku punya segmen di Instagram aku namanya Mungunyah dan tepat hari ini Mungunyah udah episode 30. Alhamdulillah. Terus sebelahnya ini adalah waktu aku nge-MC di gedung KPK. Waktu itu aku dapat kesempatan waktu jadi delegasi Kaltim di acara PKPMN-nya Kemenpora. Terus di sebelahnya waktu aku nge-MC di Ibu Kota Nusantara di titik nol tuh teman-teman. Kemarin tuh puncak Hari Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di IKN dan aku berkesempatan jadi MC di malam puncak kepemudaan. Nah, terus yang di atas teman-teman, ini waktu aku ikut MTQ Nasional di Padang tahun 2020, aku dan tim berkesempatan untuk join di tim Syarhilnya Kaltim dan alhamdulillah kita pecah telur ya setelah sekitar 20 tahun lamanya nama Kaltim itu nggak pernah ada di urutan 6 besar untuk cabang Syarhil, alhamdulillah kami waktu itu juara harapan 2. Dan aku pengen bilang teman-teman, ketika kita fokus untuk mengerjakan satu hal, gak mesti public speaking. Tapi kalau aku kebetulan memang public speaking ya, bidangnya di komunikasi, maka itu nggak akan ada hal yang sia-sia. Gitu, aku udah berprosesnya udah lama teman-teman, bukannya tiba-tiba plok ketiplok jadi gitu. Tapi itu adalah satu proses, apalagi dalam public speaking. Dan yang aku rasakan teman-teman, ketika kita emang punya kemampuan public speaking, itu akan memudahkan jalan kita untuk mewujudkan impian-impian kita. Begitu. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, semua dimulai dari mana? Semua aku mulai dari sini, teman-teman. Aku itu anak organisasi. Jadi aku ikut OSIS dari MTS, terus juga aku ikut forum anak dari aku MTS, sampai SMA aku ikut OSIS. Jadi sebenarnya proses aku belajar komunikasi itu banyakannya di organisasi. Gitu. Jadi kalau sekarang ada yang tanya aku, Kak, aku pengen belajar public speaking tapi aku nggak tahu di mana, aku akan menyarankan lebih baik ikut organisasi. Kalau yang masih sekolah bisa join OSIS di sekolahnya atau forum anak gitu. Kalau misalnya lingkupnya mahasiswa kan lebih banyak tuh organisasinya. Silahkan pilih organisasi yang memang bisa memberikan manfaat buat kamu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, masih semangat? Aku mau dengar suaranya dulu.
Semangat dong Makasih, Kak. Kak. Semangat. Semangat ya. Semangat. Thank you teman-teman atas antusiasnya. Nah teman-teman, Oke. jadi kan sekarang itu aku juga ini ya aktif di sosmed, di Instagram dan juga TikTok. Isi sosmed aku tuh kurang lebih tentang Islamic education, motivation, communication, endorsement dan juga daily life. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika aku ngebuat konten berbicara gitu ya, itu sebenarnya adalah salah satu cara aku latihan public speaking. Kenapa? Karena ketika aku harus memutuskan mengunggah satu video, itu pasti banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kira-kira omongan orang gimana ya? Ini udah bener nggak ya? Itu adalah hal yang wajar ya kita memikirkan seperti itu. Nah terus ketika bikin videonya nih, proses bikin video padahal aku cuma di kamar sendirian, cuma ngadepin ke handphone doang, tapi aku harus memanage pikiranku untuk nggak takut gitu loh. Karena kayak berasanya ketika ngomong di depan HP itu kayak kita lagi diliatin orang padahal nggak ada yang ngelihat. Ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu? Ada nggak? Kalau Banyak gitu? Kak, banyak. Banyak kan? Pasti takut Ada kan? Kak, Nah, ada. itu teman-teman, makanya penting banget untuk dilatih. Salah satu cara menurut aku sekarang yang paling mudah adalah dengan membuat video. Pakai muka kita sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kita udah nyaman ngelihat muka kita, ngedengar suara kita sendiri, insya Allah orang lain pun juga akan nyaman. Dan aku mau kasih sedikit tips ya teman-teman untuk yang bikin video dari handphone. Ini coba salah satu handphone aku ya. Ini kan kameranya di sini nih, di ujung. Kalau misalnya kalian bikin video, jangan ngadep ke kameranya, tapi pandangan kalian di bawah sini. Di bawah sini ya. Supaya hasil videonya itu jadinya kayak eye contact-mu tuh main sama orang yang nantinya nonton video itu. Sini. Terus kalau misalnya handphonenya nih, kameranya ada di tengah kayak gini, itu ngelihatnya di tengah. Jangan ke kanan atau ke kiri. Di tengah sini, jangan pas di kameranya. Supaya eye contact-nya juga bisa bagus gitu nanti di hasil videonya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Masih semangat guys? Masih. Kak. Oke. Kak. Oke, dikit lagi selesai nih. Nah, teman-teman, kunci sukses public speaking itu ada 5. Yang pertama, kuasai materi pembahasan. Yang kedua, maju dengan percaya diri. Yang ketiga, berinteraksi dengan audiens. Yang keempat, beri penyegaran di tengah presentasi. Dan yang kelima, sampaikan materi dengan jelas. Aku harap semoga ini sudah aku praktekkan ya di depan teman-teman. Dan aku nggak bisa nilai karena teman-teman yang bisa nilai. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Halo? Halo, Kak. Oke. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman, ketika kita ngomongin public speaking, biasanya kita itu cuma fokus tentang gimana caranya kita bisa ngomong, tentang apa yang harus kita omongin. Sampai kadang kita lupa memperhatikan hal-hal yang mendukung dari cara kita melakukan public speaking itu sendiri, yaitu disebut dengan aspek komunikasi nonverbal, yaitu adalah hal-hal yang dilihat oleh audiens. Nah, contohnya ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek yang mudah diubah. Contohnya, pakaian, sepatu, aksesoris. Nah, aku mau tanya deh di sini, pernah nggak hadir ke satu acara, terus ngelihat MC, dan MC-nya itu pakai baju yang kayak sembarangan baju, misalnya baju kaos biasa gitu. Pernah nggak? Nggak pernah sih Kak. Nggak pernah. Nggak pernah, Kak. Nggak Setelah pernah. jelas Nggak, gitu, nggak, Kak. nggak pernah. Pernah, Kak, pernah. Biasanya ngelihat MC itu selalu rapi nggak sih? Betul. Iya, Kak. Iya kan? Nah, Rapi menggunakan ada pakaian alasan formal. kenapa MC itu selalu rapi, teman-teman. Karena MC itu adalah sorotan orang, gitu ya. Semua mata tertuju kepada MC. Dan MC itu biasanya pakai baju yang berbeda dari audiens, misalnya gitu kan. Misalnya acara formal, yang lain pakai baju batik, MC-nya pakai baju jas, gitu. Supaya kelihatan bedanya. Dan biasanya MC itu pakai pakaian yang menarik, ya. Karena semua mata tertuju pada MC, karena MC itu adalah yang bertanggung jawab untuk mengatur berlangsungnya acara itu. Sehingga bukan cuma dari suara dan apapun kalimat yang dikeluarkan oleh MC, tapi itu juga tentang gimana caranya MC bisa membuat para audiens ini memperhatikan dia. Gitu, teman-teman. Jadi penting ya, kalau misalnya teman-teman mau tampil di depan orang, public speaking ya, pada khususnya,
tolong diperhatikan pakaian, sepatu, pokoknya semua yang melekat dalam tubuh ini supaya bisa menunjang penampilan kita gitu. Terus yang kedua, tidak mudah diubah. Contohnya bentuk wajah, ekspresi wajah, tampilan wajah yang sulit diubah. Bisa sih kalau mau diubah, tapi operasi. Tapi kan nggak gitu ya konsepnya. Dan tapi teman-teman, yang tidak bisa diubah bukan berarti tidak bisa dirawat. Sekarang banyak banget skincare, mau dari yang murah sampai yang mahal banget juga ada. Dan itu tinggal pilihan kita, ya. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, terus yang ketiga teman-teman, adalah aspek yang mudah dikendalikan. Contohnya gerakan tubuh, tangan, kaki. Yang itu kan mudah ya untuk dikendalikan. Dan aku mau tanya dulu, di sini ada yang masih suka gemeteran kalau ngomong depan banyak orang? Masih. Ya dong, itu memang kayak bikin gemeterin kayak gimana nih gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu adalah satu hal yang wajar. Bahkan aku tuh pernah denger kok Najwa Shihab bilang sampai sekarang kalau misalnya mau naik ke atas panggung aja masih takut. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kita takut dan gemeter ya. Najwa Shihab aja masih gitu tuh yang jam terbangnya udah tinggi banget. Jadi itu adalah satu hal yang wajar. Dan itu teman-teman bisa dilatih. Dilatihnya adalah dengan memperbanyak jam terbang. Semakin banyak latihan, maka insya Allah akan semakin baik untuk melatih skill public speaking kita. Karena practice make perfect. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah aspek di luar kendali. Seperti siapa orang tua kita, tempat dilahirkan kita di mana, jenis kelamin kita apa, itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa milih. Ya, tapi teman-teman dari aspek yang di luar kendali inilah yang biasanya ngebuat banyak orang menjadi tidak percaya diri. Ada yang sebenarnya dia mampu tapi dia takut karena ngerasa kurang, yang ngerasa ada yang lebih cantik, ngerasa ada yang lebih ganteng, ngerasa ada yang lebih kaya, ngerasa ada yang lebih pintar. Akhirnya karena selalu bersuuzon, akhirnya nggak mau maju. Padahal teman-teman, ketika kita punya satu mimpi, itu adalah tentang diri kita dan juga mimpi kita. Udah bukan tentang latar belakang kita. Jadi kalau kamu memang kepengen untuk mewujudkan mimpinya kamu, ya udah kejar. Gak usah pikirin kata orang dan lain sebagainya selama itu baik. Karena itu udah tentang diri kamu dan cita-cita kamu. So juga banyak kan sekarang itu contoh orang-orang yang udah sukses, yang justru mereka berasal dari keluarga yang mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Ya, dengan berbagai rintangan dan mereka berhasil kok untuk bisa mewujudkan impian mereka karena mereka punya sikap yang memang serius dan pantang menyerah untuk mewujudkan impiannya. Jadi teman-teman semangat terus. Ya, yang masih ngerasa public speaking-nya kurang bagus, semangat terus belajarnya. Ini adalah salah satu langkah baik teman-teman untuk hadir-hadir webinar, seminar, untuk bisa mendapatkan semangat lebih untuk belajar. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, aku mau ngajak praktek. Asik. Di sini teman-teman ada 2 praktek ya. Kak Lukman, aku izin sebentar ambil charger laptop ya. Wait. Baik Kak, tidak apa-apa. Oke Kak, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Halo, Kakak Operator, boleh lanjut? Apakah terkendala untuk lanjut ke slide selanjutnya? Oke, teman-teman, ini aku ada punya News Presenter Challenge. Sama satu lagi, boleh lanjut, Kak, ke slide selanjutnya. Nah, satunya MC Formal Challenge. Oke. Siapa yang tadi yang udah dinyalakan sama panitia nih? Boleh Kak, Kak. mau dong. Kak Lukman? Halo, Kak Lukman. Iya Kak. Aku kepengen jadi MC Tolong formal. aku boleh minta tolong pilihin 2 orang, Kak, buat praktek malam ini? Izin Kak. Oke, boleh Kak. Ini banyak nih yang angkat tangan. Mungkin Aku mau Kak, mau Boleh. Kak.
Oke, teman-teman semua ya. Coba tangannya diturunkan dulu, Risiannya diturunkan dulu. Kita ulang dari awal dulu lah, kita hitung dari awal. Siapa duluan, dia akan yang akan mencoba praktik tersebut nih ya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini ada 3 orang lagi nih, mungkin boleh diturunkan dulu Risiannya. Oke. Satu lagi nih, Tesi Elijah, mungkin bisa dimatikan dulu Risiannya. Halo Tesi Elijah. Oke. Ini udah pada udah nggak lagi ya, mungkin hitungan ketiga. Nah, mungkin teman-teman siapa yang mau praktek untuk MC formal? Saya mau. Waduh. Oh, oke. Gini ya, maaf teman. Mungkin ya ini ya sebentar, mungkin gini aja ya. Oke, saya ada challenge ini, Mungkin hari ini pada nggak sabar nih Kak Safa, mungkin ingin mencoba langsung nih. Apalagi tema hari speaking nih. Oke, mungkin ini kita ulang lagi teman-teman, kita ulang ya. Oke. Ini ya. Siapa ini? Oke, mungkin Risiana boleh dimatikan dulu. Oke, kita ulang ya. Kayaknya semangat teman-teman ini luar biasa nih. Saya aja sampai insecure nih. Saya pengen juga nih mencoba MC formal dan satu lagi new presenter nih. Mungkin Monica boleh dimatikan dulu di sini ya. Nah, mungkin ya. Nih gini aja, saya ada challenge-nya. Siapa yang pingin praktik MC formal tapi dengan cara yang luan chat di obrolan ini dia akan mulai praktiknya. Coba siapa luan yang oke, siapa nih? PNL Ali. Oke, mungkin untuk PNL Ali dulu nih lah, yang luan nih. Oke Kak, Oke, udah ada. Kali, halo Kali. Halo Kak Safa. Kali mau coba yang mana? MC formal atau news presenter? Kayaknya sih mau coba yang MC formal aja sih Kak. Oke, mau langsung coba atau dicontohin dulu? Bentar. Ini yang di bawah salam itu yang di garis miring itu maksudnya beda-beda bisa milih atau itu satu kalimat gitu Kak? Oke, itu satu kalimat. Oh, Jadi sebenarnya garis miring itu namanya garing ya, atau bahasa kerennya slash. Nah, kalau garis miringnya 1 itu koma, kalau garis miringnya 2 itu titik. Nah, Oke, ini oke, Kak. sebenarnya sesuai dengan temponya aku sih, aku tandainnya. Jadi feel free aja mau nandainnya gimana stopnya. Oke Kak. Oke Kak, bisa kayaknya langsung praktik aja deh. Boleh, ayo. Oke, mari kita panggilkan MC kita pada malam hari ini, yaitu Ali. Beri tepuk tangan secara virtualnya, teman-teman. Boleh kasih reaction juga. Oke, Kak Ali, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan Konvensi Hak Anak dan Sosialisasi APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, di hari Selasa 23 November 2021 akan segera dimulai. Yang terhormat, Kepala Dinas yang tergabung dalam gugus tugas KIA Kota Samarinda, yang kami hormati Camat se-Kota Samarinda, dan yang kami hormati Lurah se-Kota Samarinda, dan tak lupa pula para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan karunialah kita dapat bertemu dalam acara pembukaan pelatihan Konvensi Hak Anak dan Sosialisasi APSAI atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia tahun 2021 dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, oke. Terima kasih Kak Ali. Gimana teman-teman penampilan Kak Ali? Kasih rate-nya dong di komentar. Masya Allah, 1 sampai keren. 10 berapa tuh Keren, Kak, nilainya? keren. Pasti nilainya nih di 8 per kolom 10. chat. Oke, ada yang 8/10, ada yang 9, keren. Wah, 11, oke. 11. Oke, thank you Kak Ali sudah mau praktek jadi MC ya pada malam hari ini. Gimana rasanya Kak Ali, deg-degan nggak? Dekat sih Kak. Atau ternyata udah biasa jadi MC nggak sebenarnya? Nggak pernah sih Kak, nggak pernah jadi MC. Oh iya? Jadi Ya, perdana ya nge-MC malam hari ini ya? ya. Tapi sering ngeliatin orang gitu pas jadi MC. Oke, baik. Berarti habis ini kalau ditanya orang, pernah nge-MC nggak? Iya pernah waktu di webinarnya Kak Safa gitu ya. Oke, terima kasih Kak Boleh. Ali. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke news presenter. Boleh balik ke slide selanjutnya, Kak? Nah, ini nanti Kak Lukman lagi yang milih. Oke, Kak Lukman, dipersilakan. Oke, baik Kak Safa. Mungkin beri aplaus dulu kepada Kak Ali yang sudah berani untuk mencoba menjadi MC formal pada malam ini, pada malam hari ini. Mungkin ini adalah salah satu langkah Kak Ali untuk bisa mencoba MC mungkin nanti suatu saat bisa MC di luar, ya Kak Safa? Iya, betul sekali. Nah, mungkin kalau kita tidak berani mencoba, kapan lagi, ya Kak? Ya, betul itu. Oke, mungkin kita langsung saja nih Kak, yang kedua nih, mungkin untuk yang new presenter nih, saya akan pilih Acak nih. Wih. Oke, saya akan Aku Kak. saya akan scroll dari atas ke bawah, 1, 2, 3. Yin Afrilini. Masya Allah, terima kasih Kak. Sebelumnya Kak, mohon maaf saya nggak on cam karena saya pakai laptop, karena kalau saya nyalain videonya agak gelap Kak. Oh, oke. Nggak masalah. Ya, Kak. Oke, Kak Yiyin, mau Ya, langsung Kak. coba atau dicontohin dulu? Mau dicontohin dulu sama Kak Sofanya. Oke, baik. Sebelum aku coba ya teman-teman, ini aku jelasin sedikit ya teman-teman, kalau teks berita itu agak sedikit berbeda sama MC. Karena kalau di teks berita itu ada yang namanya lead in. Lead in itu adalah bagian ketika teman-teman nonton berita, terus masih ada foto, masih ada video presenternya gitu. Jadi masih ada muka presenternya, itu yang dia baca adalah bagian lead in. Terus masuk ke bagian PKG atau package. Nah, ini adalah ketika teman-teman nonton berita, terus udah ada video-video lain, tapi masih ada suara presenternya yang didubbing di VO itu. Nah, terus ada SOT atau sound on tape, ini adalah bagian wawancara sama narasumber. Jadi udah nggak ada mukanya presenter, nggak ada juga suaranya presenter. Jadi murni wawancara. Nah, terus teman-teman kalau teman-teman bisa lihat ini di bawah banget, di bawah hingga Desember 2022 ini ada tulisan lagi sebenarnya. Itu adalah bagian ini nama dari wartawannya gitu tuh. Tapi nggak kelihatan kalau di sini. Tapi nggak masalah. Oke, aku coba ya teman-teman praktekin. Ini beritanya cukup santai, jadi nggak perlu bawanya tegang banget ataupun sedih-sedih gitu, jadi santai aja. Oke. Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Samarinda diserbu warga. Pasar murah yang menjual minyak goreng kemasan 1 liter ini diminati warga Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Untuk mendapatkan minyak goreng murah tersebut, setiap pembeli harus memiliki kupon yang sudah disiapkan panitia. Tidak hanya minyak goreng, di pasar murah ini juga terdapat sayur mayur dan buah-buahan. Para penjual memastikan sayur dan buah yang dijual ini jauh lebih murah dari harga pasar, karena penjualnya adalah petani yang menanam sayur mayur tersebut. Warga yang berkesempatan mendapatkan harga murah sangat senang. Mereka sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli beberapa kebutuhan dasar. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang memantau pelaksanaan operasi pasar menyatakan, operasi pasar digelar untuk menekan inflasi. Pemkot Samarinda bersama TNI dan Polri harus bergerak cepat, karena Samarinda adalah salah satu daerah yang diberi tambahan anggaran oleh pemerintah pusat. Sesuai rencana, pasar murah akan digelar di beberapa lokasi dan berlangsung hingga Desember 2022. Sofa Salsabila, Samarinda, Kalimantan Timur. Oke,
Silakan Kak Yin dicoba. Masya Allah, oke Kak, terima kasih. Bismillah. Pasar murah yang menjual minyak goreng kemasan 1 liter ini diminati warga Kelurahan Jawa, Samarinda, Ulu. Untuk mendapatkan minyak goreng murah tersebut, setiap pembeli harus memiliki kupon yang sudah disiapkan panitia. Tidak hanya minyak goreng, di pasar murah ini juga tersedia sayur mayur dan buah-buahan. Para penjual memastikan sayur dan buah yang dijual ini jauh lebih murah dari harga pasar, karena penjualnya adalah petani yang menanam sayur mayur tersebut. Warga yang berkesempatan mendapatkan harga murah sangat senang. Mereka sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli beberapa kebutuhan pasar, kebutuhan dasar. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang memantau pelaksanaan operasi pasar menyatakan, operasi pasar digelar untuk menekan inflasi. Pemkot Samarinda bersama TNI dan Polri harus bergerak cepat karena Samarinda adalah salah satu daerah yang diberi tambahan anggaran oleh pemerintah pusat. Oke, Kak Yiyin, thank you. Keren banget. Ayo gimana teman-teman nih? Banyak banget yang komen di kolom chat. Tuh, mau kaleng-kaleng. Masya Allah, bagus. Idaman. Wih. Masya Allah, Kak. Ini Kak Yiyin udah pernah nyiar atau gimana? Belum pernah, Kak. Belum pernah sama sekali. Belum pernah? Oke, semoga habis ini bisa jadi penyiar ya, Kak. Entah di radio atau Amin. Masya Allah, Kak. Amin. Pengen kayak Semangat, Kak Kak Sofa. Yiyin. Terima kasih, Kak. Aku suka banget hari ini ngelihat Kak Ali dan juga Kak Yiyin udah menampilkan performa terbaiknya di pertama kali mencoba. Jadi kalau ditanya, udah pernah MC? Udah pernah nyoba baca berita? Jawabannya pernah ya. Di mana? Ini di webinarnya teman-teman Kejar Mimpi gitu. Oke, thank you buat Kak Ali dan juga Kak Yiyin. Dan aku sangat mengapresiasi teman-teman atas antusiasnya mau juga untuk praktek, tapi mengingat adanya batasan waktu, maka kita belum bisa untuk coba semuanya. So, buat teman-teman yang pengen juga untuk praktek, boleh banget ini nanti minta aja materinya sama kakak-kakak panitia. Atau nanti ketemu lagi sama aku di webinar-webinar selanjutnya, karena aku biasanya juga bakal ada praktek seperti ini. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya, Kak? Lanjut lagi. Nah, teman-teman, oke sebelumnya Nah, teman-teman, jadi kalau untuk public speaking itu banyak banget yang nanyain aku, "Kak Safa buka kelas belajar nggak, Kak? Kak Safa aku pengen belajar bla bla bla," gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman di September 2022 kemarin aku coba wujudkan permintaan teman-teman dengan membentuk satu wadah belajar namanya Belajar Bareng. Jadi ini adalah kelas belajar public speaking online dan gratis. Ya, teman-teman yang mau ikutan silahkan DM Instagramnya @belajarbareng.ps. Jadi di sini nanti teman-teman akan Zoom meeting, ya, sistem belajarnya Zoom meeting juga sama seperti ini, dan narasumbernya itu akan beda-beda setiap per 2 minggu sekali gitu. Entah per 2 minggu sekali, pokoknya 1 bulan 2 kali gitu. Kita akan menyesuaikan sama narasumbernya. Terus ini nanti teman-teman akan diminta untuk isi Google Form, habis itu teman-teman dipersilakan untuk join ke grup WhatsApp gitu. Sebenarnya fungsi grup WhatsApp itu cuma untuk media komunikasi aja. Begitu, teman-teman. Jadi, yang mau ikutan belajar boleh banget gabung di Belajar Bareng ya. Oke, bolehkah lanjut ke slide selanjutnya? Nah, teman-teman, dari semua yang udah aku omongin tadi, kita udah ngomongin berbagai teori public speaking, komunikasi, terus juga kita udah praktek, aku harap semoga ilmu public speaking yang kita miliki, yang kita kuasai, itu bisa membawa manfaat kepada banyak orang. Karena tujuan kita hadir di dunia ini adalah sebagai khalifah fil ard, yaitu menjadi seorang pemimpin, dan tentunya menjadi pemimpin ini kita perlu untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat demi tujuan yang baik untuk kedepannya. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semangat aku, semangat kamu, semangat kita. Saya Sofa Salsabila pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Safa. Mungkin untuk Kak Ali dan Kak ini, saya kayak Udah. ada insecure nih. Mungkin mereka hebat juga nggak mau kalah dari Kak Safa. Mungkin
Kak Safa, apakah boleh kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang aja? Halo Kak Safa. Boleh. Oke, mungkin di sini kita akan membuka, mungkin sudah ada praktek nih. Tadi udah ada praktek MC formal, ada new presenter. Nah, mungkin di sini kita akan membuka sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya enggak nih? Untuk 3 orang ini aja nih ya. Banyak Kak, banyak. Oke, Banyak Bisa ya. Kak, bisa Kak. untuk Kak Thank you Ali dan teman-teman atas antusiasnya. wow, aduh. Ini saya nih rada-rada insecure juga nih, kayak keren-keren semua nih para pesertanya ini. Aduh. Mungkin ya untuk yang udah Kak In dan Kak Ali mungkin kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain ya Kak. Oke, mungkin ini banyak juga nih ya. Mungkin ada yang mau coba untuk langsung nih hidup di on mic-nya dulu. Halo Kak, halo. Langsung Mau Kak. Saya Kak. Boleh dong Kak. terlalu banyak nih. Kayaknya saya pilih random lagi. Wah, saya acak berasa lagi nih ya. diserang ini. Iya, saya agak rada bingung juga nih karena banyak sekali yang ingin bertanya. Oke, mungkin yang saya acak ini mungkin yang mau bertanya secara apa ya, secara on mic langsung. Oke, saya acak nih ya. 1, 2, 3. Oke, Suci Cahyani. Suci Cahyani. Oke, kemudian untuk yang bertanya kedua, Wanda. Saya. Oke. Ketiga, Zahra Aulia. Oke. Gimana teman-teman? Apakah nama-nama yang tadi bersedia untuk bertanya on mic langsung? Halo. Untuk Suci, apakah ada orangnya? Yang nama yang pertama tadi ada nggak orangnya? Ayo ganti aja kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita ganti ya. Ganti. Lagi. Saya. Oh, 1 Kak. Kak mau Oke. nanya. Saya Surya Rakes, Gualo. Surya, adakah Surya? Surya siapa Kak? Surya Rakes. Oh, Surya. Bukan. Oke, kalau nggak ada, Muhammad Rizal Surya aja lah, nggak apa-apa. Oh, siap. Silakan. Baik. Sumpah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam tadi Kak Ali juga ya. Sebelumnya tadi sempat ikut gabung Kak, namun tadi di tengah-tengah ada jaringan yang kurang baik, jadinya saya keluar Kak. Oke, pertanyaan pertama ya Kak. Tadi untuk Kak Safa, jujur Kak, keren banget dari intonasi yang disampaikan, terus dari penjelasan materi yang udah diberikan. Bagaimana melatih hal-hal yang sudah tadi Kakak sampaikan untuk kita melancarkan public speaking-nya Kak. Karena kadang, mohon maaf Kak, kita merasa sudah lancar gitu kasarnya ya. Tapi ada beberapa part-part yang masih misalkan seperti itu. Atau kadang, aduh mau ngomong apa ya. Itu tips untuk kita tips untuk melancarkan apa yang kita pengen sampaikan dan mesinkronisasi antara pikiran dan apa yang kita pengen sampaikan itu gimana Kak? Buat Kak Safa paling itu. Makasih. Terima kasih Kak Riza. Kak Lukman, kita boleh tampung aja dulu sampai 3 pertanyaan. Oke Kak, mungkin nama-nama yang tadi saya pilih tadi apakah bersedia? Tadi ada siapa-siapa saja? Halo. Kayaknya yang saya acak tadi kayaknya nggak ada orangnya nih. Nggak ada, ganti. Bilang aja Kak. Ganti. Kak. Oke. Oke, kita ganti ya. Mungkin 1, 2, 3. Regina. Apakah ada Regina? Halo Regina. Regina.
Kalau dari Gina, kayaknya nama-nama di Aca ini kok nggak ada ya? Ada Reginanya, Kak. Tuh Mana udah Regina? aktif. Regina ada? Halo Regina. Regina nggak bisa on mic katanya, Kak. Oh, nggak bisa on mic ya. Mungkin operator bisa di on mic untuk Regina. Kalau Lukman mungkin Nur Sufiatul aja dulu. Yang Yang sudah saya spotlight. Oke, operator mungkin bisa lanjut. Tes. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar Kak. Oke, tadi kan Kak Syafa udah jelasin kalau kunci dari public speaking itu ada interaksi audien ya, Kak. Nah, itu tuh udah kayak gimana ya, udah pertama kali kita masuk tuh kadang masih grogi gitu loh, Kak. Terus gimana sih caranya kita tuh first impression buat interaksi dengan audiens biar membaur gitu loh, Kak. Jadi nggak dakdikdukster gitu. Mungkin itu, Kak, apakah bisa? Bisa. Oke, kalau Lukman aku boleh request nggak dari 2 pertanyaan ini dulu aja deh, baru nanti ini pertanyaannya nyambung lagi. Jadi aku jawab dulu. Oke, boleh Kak Safa, silakan Kak Safa. Oke, makasih Kak Lukman. Makasih juga untuk Kak Riza dan juga Kak Sofi. Thank you Kak Riza ya, tadi yang udah memberikan aku semangat lagi gitu ya untuk semakin belajar. Oke, kalau ditanya gimana sebenarnya cara latihannya, aku itu latihannya aku bisa bilang aku mulai dari SD. Jadi aku itu suka banget memperhatikan guru aku ketika ngomong. Aku suka kalau ngelihat guru-guru aku tuh ngasih motivasi gitu. Aku suka termotivasi dari guru-guruku sendiri, guru-guruku yang ngajar di sekolah. Jadi kalau misalnya untuk ngatur cara berbicara, aku mencoba memposisikan gimana aku tuh menjadi seorang audiens gitu. Aku akan nyaman ketika mendengar orang berbicara seperti apa, dengan intonasi yang seperti apa. Kalau misalnya di kelas seminar seperti ini, lebih enak ngomongnya kayak kita lagi ngobrol ataukah ketika kita lagi di acara formal, kayak gitu. Aku mencoba memposisikan diriku adalah audiens yang mendengar. Sehingga dengan begitu, aku tahu kira-kira aku harus menggunakan intonasi yang seperti apa. Lalu tadi yang aku tangkap juga dari pertanyaannya Kak Riza, gimana caranya untuk ngatur intonasinya, bener nggak, Kak? Bener ya? Oke, kalau untuk ngatur intonasinya itu sendiri, aku tuh gini, aku tuh dari riset sih, kayak aku kurang suka ngedengar orang yang ngomongnya cepet banget, yang kayak nggak ada titik komanya, gitu. Aku ngerasa nggak nyaman. Jadi, aku berusaha ketika aku ngomong pun nggak secepat itu. Kenapa? Karena ketika kita ngomong cepet-cepet, yang terjadi itu bisa ngebuat kita jadinya ngeblank, ngebuat kita jadi lupa tadinya mau ngomong apa, dan juga tidak memberikan ruang kepada audiens untuk mendengarkan yang kita maksud. Ibaratnya belum nyampe nih di otaknya itu tuh apa, tapi kita masih ngomong terus, jadi nggak ada proses untuk berpikir. That's why aku coba ketika aku ngomong, aku atur temponya. Kalau misalnya memang ada hal yang harus aku pertegas, maka aku akan menaikkan ton suaranya. Kalau misalnya hal itu memang harus sedikit menyentuh, maka harus sedikit diturunkan nadanya. Jadi harus tahu up and down-nya. Nah, gimana cara ngelatihnya? Caranya adalah coba posisikan kamu sebagai audiens. Pengennya ketika kamu ngomongin topik tentang orang tua gitu. Gak mungkin kan ngomonginnya pakai suara yang keras, pakai suara kayak orang lagi orasi. Nah, pakailah suara-suara memang lembut. Tapi ketika kamu lagi presentasi di kelas, lagi mempresentasikan ini mata kuliah, maka gunakanlah cara yang sedikit lebih formal. Begitu. Semoga terjawab, Kak Riza. Terjawab nggak? Baik, Kak. Kedengeran nggak, Kak, suaranya, maaf? Kedengeran. Terjawab nggak nih? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Safa ya. Jadi terkait dengan apa yang tadi Kakak sampaikan, berarti pertama Kakak belajar udah dari SD ya, Kak Safa gitu ya? Betul. Betul. Terus untuk yang kedua, intonasi itu bagaimana kita menyesuaikan atau memposisikan diri kita bisa sebagai audiens gitu ya, Kak?
Iya, betul. Hmm. Oke Kak, sudah terjawab sepertinya ya Kak. Udah. Iya Kak, cuman ini aja sih Kak, kadang kita ngerti nih Kak apa yang kita pengen sampein. Terus juga kita masih ada keberanian nih Kak untuk mengungkapkan sesuatu ataupun menyampaikan pendapat. Tapi kadang ada beberapa part-part udah bener belum sih komunikasinya seperti ini gitu Kak kadang. Udah sesuai nggak sih, udah pas nggak sih? Terus orang yang menerima pesan kita tuh nyampe nggak sih pesan yang kita sampaikan? Kadang gitu sih Kak mikirnya. Maaf jadi nanya lagi Kak Safa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, ini memang berkaitan juga sih sebenarnya, Kak. Itulah pentingnya kita tuh meyakinkan bahwa diri kita itu bisa. Karena kalau misalnya kita yakin diri kita itu bisa dan diri kita ini memang bagus, maka orang lain pun akan menilai kita demikian. Dan itu biasanya yang ngebuat kita jadinya ke pressure ya karena kita tuh berperang sama pikiran kita sendiri. Padahal gini, kita itu nggak tahu loh orang itu mikirin kita tuh apa. Tapi kita tuh suka membuat stigma yang seolah-olah orang-orang tuh seuzon sama kita. Padahal kita yang seuzon sama diri kita sendiri. Ketika kita maju gitu, terus tuh ada orang mungkin yang ngeliat, terus dia kayak ngelihatnya tatapannya agak jutek gitu. Terus kitanya ngira, ini orang kenapa sih ngeliatin aku begitu? Padahal kan aku kayak cuman diem aja. Nah, itu padahal belum tentu teman-teman. Bisa aja dia lagi lapar kek, atau dia lagi kesel kek gitu kan. Pede banget gitu. Makanya jangan membiasakan suuzon sama diri sendiri gitu. Nah, itu. Selain itu, apa ya, rasa nggak pede itu muncul karena kita yang tidak mau berusaha untuk pede. Kalau aku ada hal yang aku lakukan untuk percaya diri, teman-teman. Contohnya gini, aku mau ikut lomba nih ya. Terus ada banyak peserta lain di depan aku dan aku ngerasa down karena aku ngerasa wah ini kayaknya mereka jauh lebih keren daripada aku nih. Ya udah akhirnya aku tanamkanlah mindset di kepala aku kayak gini. Sopa, kamu tuh keren banget. Fix kamu yang menang. Udah pokoknya kamu tuh paling keren deh. Tenang aja kamu bakal menang. Aku berusaha kayak gitu supaya aku tuh percaya diri gitu loh. Bukan kayak sok-sokan ataupun mau dikira si paling keren, enggak, tapi itu ngebuat aku tuh lebih semangat. Jadi makanya penting banget teman-teman menjadi support system bagi diri kita sendiri. Selain minta dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dan jangan lupa pastinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang jelas kamu harus menjadi support system terbaik untuk dirimu sendiri. Begitu ya Kak Riza, semoga terjawab. Baik Kak Safa, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sehat selalu Kak. Oke. Iya, sehat selalu juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Kak Sofi. Kak Sofi, aku boleh minta ulang pertanyaannya nggak tadi? Iya Kak, tadi kan Kakak udah nyebutin kalau ada 5 kunci public speaking ya Kak. Terutama ada interaksi audiens gitu loh Kak. Nah kadang pertama kali ketemu audiens tuh langsung gini Kak, langsung ngeblank gitu Kak pikirannya Kak. Itu gimana Kak? Cara membaur dengan audiens gitu loh Kak. Oke, thank you Kak Sofi. Aku udah dapat lagi poinnya. Sorry tadi aku lupa. Nah, jadi gimana caranya berbaur dengan audiens? Pertama, kita harus tahu dulu acara kita seperti apa. Kalau aku biasanya menyesuaikan. Kalau acaranya itu formal, misalnya aku lagi tugas jadi MC di kampus gitu, itu kan acaranya formal. Maka cara berbaur dengan audiens itu bukan yang kayak MC non formal yang kayak halo teman-teman semua, nggak gitu. Tapi adalah dengan cara kita maju ke atas panggung dengan percaya diri, jangan bungkuk, harus tegak gitu kayak ngebusung. Terus mukanya senyum, tapi senyumnya yang elegan, bukan kayak senyum cengengesan. Jadi kayak senyum kayak megang cue card apa ya contohnya ya, misalnya megang HP nih ya gini, jadi senyumnya gini. Dan senyum tuh ke semua audiens ya. Ya senyumnya tuh senyum yang kayak elegan lah kayak bukan yang kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu teman-teman, kalau udah senyum, selain senyum, kita harus memperhatikan postur tubuh kita. Yang tadi aku bilang majunya tuh harus tegak gitu ya, tegak kayak ngebusung gitu dadanya. Habis itu berdirinya pun harus bagus. Kalau acaranya formal, berdirilah secara formal. Yang kayak kaki paskib tuh loh guys, yang kayak agak diginiin. Nih, gitu kan? Itu bisa. Itu bakal ngelihat kita tuh lebih formal dan kita terlihat, wah ini emang MC-nya gitu. Nah, kalau misalnya ke acara seminar gimana? Acara webinar gimana? Nah, mungkin kamu bisa ambil dari cara aku tadi. Kalau kamu rasa cara aku tadi berbaur
kepada teman-teman semua itu bagus, akan diambil. Jadi aku coba biasanya sebelum mulai, aku biasanya salam, habis salam aku coba, "Halo teman-teman," gitu. "Halo," ada yang, "Hai," "Halo," gitu-gitu. Atau tanya, misalnya, "Selamat pagi," padahal acaranya malam gitu kan. Terus mereka jawabnya pagi, ada yang bilang malam gitu. Jadi kayak coba untuk bikin mereka nyaman dulu sama kita, kayak gitu. Selain itu, kalau di seminar aku biasanya nyesuaiin sama audiensnya. Kalau audiensnya itu anak sekolahan, biasanya aku pakai bahasa ala-ala Jaksel. Karena mereka akan lebih nyaman dengan bahasa Jaksel. Jadi kayak, "Halo guys, kamu hari ini gimana? Literally kamu gini-gini." Digituin aja, mereka tuh udah yang kayak, wah wah, kayak kayak seolah-olah aku tuh nah, apa sih namanya, sepantaran sama mereka. Mereka tuh seneng tuh kalau bahasa Jaksel, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Terus, tapi kalau sama mahasiswa, kayak kita lagi sama temen aja, ngomongnya tuh aku, kamu, tuh lebih enak. Kayak gitu. Terus selain itu adalah dari segi pembawaan, kalau misalnya memang ada kata-kata yang harus ditegaskan, silahkan gunakan kata-kata yang memang harus tegas gitu, dengan intonasi yang tegas juga. Kalau misalnya memang itu bisa di-slang sedikit, makanya tadi aku coba ambil contohnya itu yang ini loh teman-teman, yang alasan kenapa harus ngomong public speaking, aku ambil tadi contohnya kan kayak, kalau kamu punya doi, ya kayak gini gini gini. Nah itu, jadi coba ambil contoh yang memang yang relate sama audiensnya kita. Gitu sih caranya kalau dari aku pribadi untuk bisa berbaur sama audiens. Semoga terjawab ya Kak Sofi. Ya Kak, terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali Kak. Masya Allah. Iya. Oke, terima kasih Kak Sa. Nah, untuk yang bertanya tadi, mungkin jawaban dari Kak Safa udah sangat jelas ya teman-teman semuanya. Mungkin ya kayak bertanya mengenai intonasi, mungkin ya kita bisa menyesuaikan gimana audiens kita. Betul nggak Kak Safa? Betul. Mungkin ya kayak saya pribadi aja sih ya, mungkin kita harus kondisionalkan audiens kita juga, gimana kita harus menggunakan nadanya, ataukah nadanya secara kuat atau nadanya secara lembut dan lain sebagainya. Oke Kak Safa, mungkin satu lagi nih Kak Safa, mungkin kita mungkin tadi ini ada nih uswatun jahwa. Oke, uswatun jahwa. Dipersilakan untuk uswatun jahwa. Terima kasih sebelumnya. Jadi perkenalkan, saya Uswatun Zahwa. Nah, jadi Kak, saya ini mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, tapi walaupun saya kuliah di Ilmu Komunikasi, public speaking saya itu sangat kurang. Nah, dan lagi tadi Kakak ada ngejelasin nih, salah satu cara untuk Kakak melatih public speaking itu dengan mengikuti kegiatan organisasi. Nah, kebetulan saya ini sudah semester 7 dan saya belum pernah mengikuti kegiatan organisasi. Nah, jadi pertanyaan Zahwa tuh, ada nggak cara lain untuk melatih public speaking kita selain mengikuti organisasi? Dan lagi bagaimana sih supaya kita tuh nggak gugup untuk menghadapi para audiens yang rame gitu Kak. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zahwa. Kak Lukman, aku izin jawab ya. Ya Kak, silakan Kak. Oke, nah benar yang kata Kak Zahwa ya. Jadi tuh kalau anak komunikasi itu teman-teman punya stigma di masyarakat itu adalah orang yang udah pasti jago ngomong. Bahkan kalau misalnya ada orang yang jurusannya komunikasi tapi dia pendiam, terus diketahuin sama anak-anak lain tuh pasti bakal ditanya, "Kamu kan jurusan komunikasi, kenapa kamu nggak bisa ngomong?" Kayak gitu. Itu wajar. Nah, tapi memang teman-teman, aku mau sampaikan dulu bahwa tidak semua anak komunikasi itu bisa ngomong di depan publik dengan lancar gitu, nggak semuanya. Karena di komunikasi sendiri itu kita mempelajarinya nggak cuma cara ngomong, tapi kita itu juga mempelajari hal-hal yang teoritis tentang komunikasi. Selain itu kita juga mempelajari bidang lain, misalnya di balik layar menjadi kameramen, terus untuk menjadi seorang humas. Jadi
menjadi seorang desainer. Jadi banyak teman-teman lingkupnya, bukan cuman ngomong di depan publik. Nah, kalau aku kebetulan anak komunikasi yang memang jatuhnya ke depan publik, gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki tempat belajar public speaking selain dari organisasi? Sekarang itu udah banyak banget caranya. Menurut aku salah satu cara yang terampuh saat ini untuk melatih public speaking adalah dengan mengunggah konten ke media sosial. Mengunggah konten kita lagi ngomong. Itu hal yang paling mudah saat ini dilakukan. Karena apa? Karena kita nggak perlu untuk menghadirkan banyak audiens secara langsung di depan kita. Kita cukup ada di depan kamera handphone kita, kemudian kita rekam apa yang kita lagi omongin, dan itu semua bisa ditonton sama orang yang lebih luas lagi. That's why aku memilih juga kemarin itu waktu tahun 2021 untuk coba-coba bikin konten, coba-coba beraniin untuk promosiin produk dan lain sebagainya. Karena di tahun 2021 pasca Covid itu aku sempat ada di posisi ini Kak Zahwa, posisi yang kayak aku kok nggak stabil banget ya public speaking-nya, karena udah tahun 2020 tuh nggak ada ini kan, nggak ada kegiatan offline kan. Jadi aku sempat ngerasa teman-teman kagok untuk ngomong di depan banyak orang. Jadi akhirnya aku coba untuk nge-konten, cobain belajar-belajar lagi, alhamdulillah sudah bisa mulai stabil sampai sekarang ini. Jadi saran aku, coba untuk bikin konten. Semoga terjawab ya Kak Zahwa. Makasih Kak sebelumnya. Ya, sukses buat skripsinya. Amin. Oke, terima kasih Kak Safa. Mungkin untuk Kak Jahwa, apakah sudah jelas jawaban dari Kak Safa? Oke, nah mungkin nih teman-teman semua nih banyak nih bertanya, mungkin karena waktu kita sudah terlalu lama nih teman-teman semua, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua nih bisa nanti chat aja di grup chat kita, atau nanti kan tadi ada Kak Safa sendiri kan ada grup diskusi. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa bergabung di grup diskusinya Kak Safa. Mungkin nanti masalah grup diskusinya bakalan diinfokan di grup juga ya teman-teman. Biar kita semua bisa berdiskusi nih mengenai public speaking. Ini di sini udah banyak nih, ada sekitaran hampir 100 nih obrolan ini. Saya nggak bisa baca satu persatu nih pertanyaan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman semua ini ada kabar gembira juga nih untuk teman-teman. Nah, kita kan udah melakukan kegiatan pelatihan public speaking nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa buat story semenarik mungkin teman-teman, gimana kesan teman-teman dalam kegiatan kita pada hari ini. Tapi jangan lupa tag Kejar Mimpi Loksmawe, Kak Safa, dan IG saya juga, IG saya Lukman. Nah, jadi nanti teman-teman semua bisa buat semenarik mungkin lah story-nya, dan tag yang saya bilang tadi, KM Loksmawe, Kak Safa, dan saya sendiri. Mungkin nanti di situ kami akan mengambil 3 terbaik yang akan mendapatkan Cakap English Club secara gratis nih teman-teman. Mungkin teman-teman gak sabar nih kan, kapan lagi kan dapat Cakap English nih secara gratis. Mungkin yang teman-teman pengen belajar bahasa Inggris nih, wow ini ada nih Cakap English gratis nih. Dan buat teman-teman semua, teman-teman yang tidak mendapatkan, jangan berkecil hati dulu. Kita yang nggak mendapatkan bakalan mendapatkan tes simulasi TOEFL juga nih bagi semua peserta yang bergabung pada hari ini teman-teman. Mungkin apakah sudah jelas teman-teman? Sudah. Sudah, Bang. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sebelumnya beri dulu aplaus kepada Kak Safa yang sangat-sangat hebat pada hari ini, udah meluangkan waktunya untuk kita semua, tenaganya dan juga pengalaman-pengalaman sehingga kita dapat termotivasi bisa menjadi seorang presenter, MC dan lain sebagainya. Mungkin karena waktu sudah mau pukul 9. Nah, mungkin saya akhiri ya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih, Kak. Terima kasih. Sampai jumpa ya teman-teman. Aku Iya. pamit ya. Thank you Kak Dadah, Kak Lukman. Safa. Thank you, Kak Safa. Thank you. Makasih, Kak Safa. Tuh, aku yang ngomong.
Assalamualaikum, Ustadz.